Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petani sawit di seluruh eh, Nusantara di Indonesia. Dalam tanya jawab kali ini kita lihat ada beberapa pertanyaan. Hari ini masih berkaitan dengan sebenarnya bibit unggul bersertifikat. Nah, pertanyaannya begini. Pak, saya sudah terlanjur karena tidak tahu. Eh, Dulu kami menanam bibit yang tidak unggul seluas 8 hektar. Hasilnya, ini ya yang perlu catat, hasilnya ya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana caranya Pak? Apakah kebun saya ini saya ganti, tapi kan nanti hasilnya saya nggak ada katanya. Bagaimana mohon solusinya? Jadi cerita mengganti apa kebun sawit ini kalau sekarang masyarakat sudah tidak sulit lagi memahami itu. Tapi zaman-zaman dulu itu juga tidak mudah. Banyak petani yang kalau dikasih tahu juga marah. Inilah Pak, kami jangan meremehkan ini ya yang abal-abal ini, yang tidak unggul ini. Kami gara-gara yang ini pun punya kebun 40 hektar. Kami sudah beli ini, beli mobil Fortuner waktu itu ceritanya gitu. Wah, jadi pokoknya kami udah bersyukurlah ini. Jangan disalah-salahkan lah ini. Nah, itu dah. Tapi kan gini sebetulnya, Pak itu kalau bisa menggunakan bibit unggul kan lebih dari itu sebetulnya kan gitu. Tinggal caranya bagaimana kan gitu. Kan kalau dengan bibit yang unggul tadi kan kan hasilnya nanti melebihi dari apa yang diperoleh selama ini. Insya Allah mudah-mudahan kan kalau berhasil. Kemudian menjawab pertanyaan ini tadi ya, itu yang terpenting adalah harus dilihat apa keuangan Bapak lah, cash flow-nya mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain enggak. Itu harus dilihat, tidak serta merta terus diganti nanti menderita pula ya kan saya kalah. Jadi ada polanya. Ya kalau keuangan Bapak kuat ya diganti semua juga eh, boleh, nggak apa-apa, karena akan lebih bagus. Nah, tadi sudah disebutkan karena hasil selama ini biasa-biasa aja katanya, artinya kurang memuaskan. Nah, kalau kita cerita PSR juga begitu. Replanting itu peremajaan sawit itu tidak hanya masalah apanya ya umur tanamannya, karena untuk mengganti tanaman yang tadi abal-abal ilegal dan sebagainya itu juga diperkenankan. Nah, jadi karena tidak hanya tinggi yang tua ya itu penggantian tidak apa-apa. Nah, makanya sesuai cash flow penggantian itu diperhatikan keuangannya. Makanya kalau di kebun-kebun itu kan perkebunan itu replanting itu kan sudah tiap tahun kira-kira dianggarkan minimal 5% dari luas kebun supaya proporsi produksi itu tercapai terus. Umurnya berjenjang kan gitu kira-kira. Untuk skala petani juga harusnya jenjangnya jangan terlalu banyak. Nah, misalnya 8 hektar itu tadi ya bertahap lah di replanting dulu mana 4 hektar dulu separuh kan gitu. Sementara yang 4 hektar masih bisa untuk kegiatan ekonomi tadi menghasilkan masih sedikit-sedikit kan gitu. Ya. Nanti kalau ini sudah menghasilkan digantilah di replanting lagi yang sebelahnya itu tadi. Tunggu 3 tahun misalnya itu nanti akan apa ya berimbang itu dan itu sudah menggunakan bibit unggul semua. Jadi caranya pertimbangannya tergantung pada keuangan masing-masing. Kalau mau diganti semua juga boleh kalau keuangannya kuat. Kalau tidak kuat ya boleh secara bertahap. Itu kuncinya yang penting punya nilai baik yang bagus. Demikian pemirsa itu mudah-mudahan bisa
menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.